Namaku Dava. Kejadian ini baru bisa aku bagikan ketika aku sudah bisa sedikit demi sedikit lebih tenang. Karena kejadian yang kualami ini menyisakan trauma yang cukup lama. Pengalamanku ini terjadi tahun kemarin, ketika aku masih bekerja di perusahaan itu. Aku bekerja sebagai konsultan pajak yang bertempat di ruko yang berada di dalam salah satu komplek pasar modern di daerah Soekarno-Hatta. Saat itu, semua pegawai disibukkan dengan pekerjaan SPT tahunan, termasuk aku. Sampai di tengah pekerjaanku itu, teleponku berdering. Ternyata itu salah satu dari klienku. Ya, halo? Ya, betul, Pak. Oh. Oke, Pak, oke. Baik. Ya, saya segera ke sana, Pak. Ya, siang. Dikarenakan saat itu ada masalah data dengan klienku. Siang itu aku harus pergi menemui klienku di perusahaannya yang ada di daerah Kopo. Singkat cerita, kunjunganku itu cukup menghabiskan waktu. Hingga tak terasa, hari sudah sore. Setelah pamit pada klienku, aku melanjutkan perjalanan untuk kembali ke kantor. Ku dengar suara gemuruh langit, sepertinya akan turun hujan. Buru-buru aku mempercepat laju motorku. Hampir menjelang maghrib, aku pun sampai di kantor. Kulihat masih ada beberapa karyawan yang sedang sibuk bekerja. Dan meskipun aku juga sudah lelah dan ingin pulang, tapi mau bagaimana lagi? Laporan SPT ku belum selesai, karena tadi sempat terpotong oleh kunjungan. Aku pun berencana untuk lembur agar pekerjaanku itu cepat selesai. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Teman-temanku satu persatu mulai pergi dan pulang. Salah satu temanku berkata padaku, "Jika pulang terakhir, jangan lupa mengunci pintu." Ketika itu, memang ku sadar hanya tinggal aku sendirian. Aku coba bertahan beberapa menit. Namun, kurasa badan ini sudah terlalu lelah. Dan jika dilanjutkan, akan memakan waktu hingga tengah malam. Kuputuskan untuk membawa tugasku ini pulang ke rumah. Ditambah, entah kenapa kepalaku pusing sekali. Aku lalu beres-beres dan bersiap untuk pulang.
Setelah mengunci kantor, aku berjalan menuju parkiran motor. Jalanku agak gontai. Ya, kepalaku pusing sekali. Dan aku baru ingat, sejak tadi pagi aku tidak sempat mengisi perutku. Di dalam pasar modern ini memang banyak ruko atau toko yang tersedia. Memang ada beberapa toko yang menjual makanan. Salah satunya yang menjual makanan hingga malam hari. Karena di ruko ini ada pool travel yang mungkin jika ada yang pulang larut malam dan kelaparan bisa isi perut dulu di sana. Aku pun memutuskan untuk mengisi perutku dulu di warung itu. Ruko perusahaanku berada di ujung pasar. Jadi kalau mau beli makanan, aku harus melewati lorong tengah pasar yang memang sudah sepi dan agak gelap. Namun itu yang paling dekat. Sempat berpikir untuk langsung pulang karena takutnya keburu hujan. Karena sejak tadi suara-suara petir sudah lumayan terdengar. Tapi nyatanya hujan masih belum turun. Mungkin masih ada waktu untuk makan. Begitu pikirku. Ketika aku lewati lorong tengah itu, tidak ada satupun orang yang ada di sana atau bahkan toko yang buka. Kecuali memang ada satu toko yang pintunya terbuka, namun toko itu sudah tutup atau kosong. Jadi dibiarkan begitu saja. Jejak langkahku menggema di seluruh isi lorong itu. Sampai akhirnya aku sampai di toko yang menjual makanan itu dan mulai memesannya. Buru-buru kulahap makananku itu. Namun belum sampai selesai aku menyantap makananku semua. Ya, aduh, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Aku agak sedikit dongkol. Aku tidak bisa menembus hujan karena membawa laptop. Bisa-bisa malah rusak kehujanan. Terpaksa aku harus menunggu hujan di sini. Setelah membayar makananku, aku sepertinya akan menunggu hujan di kantorku. Aku kembali ke kantorku melewati lorong tengah itu. Hujan turun cukup deras, membuat suasana pasar modern ini jadi menakutkan pikirku. Bulu kuduku sempat meremang. Entahlah, tiba-tiba terbayang sosok-sosok hantu. Namun mungkin hanya sugestiku saja. Karena udara yang dingin dan hujan, ya akhirnya membuatku terbawa suasana. Aku berjalan perlahan melewati jalan tengah pasar itu. Melewati toko-toko yang sudah tutup.
berbeda dengan sebelumnya. Saat itu muncul perasaan tidak enak yang menyeruak di hatiku. Benar saja, langkahku sempat terhenti ketika di tengah lorong itu aku melihat sesuatu. Ada satu toko yang sempat kuceritakan tadi. Pintunya terbuka. Namun lampu di dalamnya mati. Ya, toko kosong itu membuatku menghentikan langkahku. Dari luar terlihat pintu dan kaca yang cukup lebar, sehingga aku bisa melihat jelas ke dalam toko itu. Aku melihat sesuatu di dalamnya. Kain putih. Kain putih yang sepertinya menempel di dinding. Mungkin itu kain mukena yang digantung. Karena memang jika siang, kadang toko itu dipakai untuk orang-orang ikut sholat. Jadi masuk akal jika itu mukena yang digantung. Semakin aku mendekat di toko itu, semakin ada yang aneh. Kain putih itu terlihat bergerak-gerak. Padahal tidak mungkin jika kain mukena itu bergerak-gerak. Pasalnya tidak ada angin dan itu posisinya di dalam ruangan. Perasaanku makin tidak karuan. Aku sudah ingin berbalik arah karena pikirku ini udah gak bener. Tapi aku sudah tepat berada di tengah-tengah posisi lorong itu, sama-sama jauhnya. Karena sudah tanggung, aku beranikan diri untuk melewati toko itu. Aku berjalan dengan langkah cepat melewati toko itu. Hingga tepat saat aku melewatinya, kain putih itu bergerak semakin hebat. Iya, bergerak-gerak seperti mengayun-ngayun. Dan ketika aku tengok lagi, astaga, aku sangat terkejut karena ternyata yang kulihat itu bukanlah sebuah mukena yang digantung, tapi kain putih. Kain putih itu mempunyai kepala dengan rambut yang sangat panjang dan berantakan, berdiri menghadap dinding, dan dengan perlahan kepala yang menghadap dinding itu membalik ke arahku. Sebelum aku melihat wajahnya, aku langsung berlari meninggalkan lorong pasar itu. Aku sangat-sangat ketakutan saat itu. Buru-buru aku menaiki motor untuk keluar ke area pasar. Untungnya hujan sudah mereda. Penjaga tiket parkir sempat terkejut melihatku terburu-buru. Namun dia tidak bertanya apa-apa. Setelah keluar dari pasar modern itu, aku langsung tancap gas untuk keluar lagi dari komplek. Jaraknya
lumayan cukup jauh menuju jalan besar Soekarno-Hatta. Dan jalan itu pun cukup sepi. Sampai ketika aku melaju, jelas di kiri kananku tidak ada kendaraan lain. Hanya aku sendiri yang melewati jalan itu. Dan samar terdengar suara tertawa seorang perempuan. Namun suaranya jauh sekali. Yang kuingat, jika suaranya jauh, berarti sosok itu sedang dekat dengan kita. Aku terus berdoa dalam hati, karena suara tertawa perempuan itu semakin jelas. Aku berencana untuk berhenti di depan sebuah minimarket yang berada di depan lapangan di komplek itu, mencari suasana yang ramai. Namun belum sempat sampai di sana, kenapa nih? Aku merasakan motorku ini terasa berat sekali. Entah kenapa saat itu refleks aku melihat ke arah jok belakang. Dan astaga, duduk di jok belakangku itu seorang perempuan mengenakan baju putih lusuh. Matanya hitam dan membelalak. Wajahnya pucat dan rambutnya berantakan seperti gimbal dan sangat panjang, hingga rambutnya menyentuh ke arah aspal jalanan. Dia menyeringai dan dia tertawa melengking sampai memekakan telingaku. Aku coba tetap melajukan motorku itu sampai kini wajah perempuan itu tepat berada di samping pipiku, di atas bahuku. Seketika tercium bau amis yang sangat menyengat, sampai aku sangat jelas mendengar sosok itu berbisik di telinga aku berkata, "Mereka mana?" Kaget aku pun tidak kontrol dan akhirnya terjatuh dari motor. Aku masih terkapar di jalan itu sampai beberapa orang yang melewati jalan itu pun berhenti dan membantuku. Untungnya aku hanya luka ringan dan motorku hanya lecet saja. Setelah itu pun aku lanjut pulang. Entah kenapa dan siapa sosok itu aku tidak tahu. Yang jelas, mungkin lorong tengah itu angker. Ditambah banyak beberapa ruko yang kosong juga. Dan mungkin menjadi tempat yang nyaman untuk mereka berdiam di sana. Ada yang bilang juga, dulu ada banyak kuburan di sana yang akhirnya diratakan. Entahlah mana yang benar, yang jelas setelah kejadian itu aku tidak pernah lagi mau pulang larut malam, apalagi sendirian dari sana. Tidak akan mau lagi.